Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam proses pengambilan keputusan individu, terdapat faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seperti nilai individu, kepribadian, kecenderungan dalam pengambilan keputusan, dan kemungkinan ketidakcocokan. Faktor manakah yang paling memiliki pengaruh hasil dari proses pengambilan keputusan individu apabila keputusan diambil dalam keadaan urgensi? Menurut draft 2010, faktor ketidakcocokan tersebut karena adanya tujuan-tujuan dari pengambilan keputusan seringkali tidak jelas dan bertentangan. Yang kedua, prosedur rasional tidak selalu digunakan. Pencarian untuk menemukan alternatif yang dilakukan oleh manajer bersifat terbatas. Dalam keputusan individu, pemimpin membuat pilihan tindakan yang disukai. Beberapa faktor perilaku hanya mempunyai aspek-aspek tertentu dari proses pengambilan keputusan. Faktor tersebut adalah kepribadian nilai, kecenderungan akan risiko, dan kemungkinan ketidakcocokan. Dari beberapa faktor perilaku tersebut, ketiga-tiganya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan diambil. Namun, terdapat satu faktor yang menurut kelompok kami sangat berpengaruh, yaitu faktor kemungkinan ketidakcocokan. Hal ini berarti apabila terjadi ketidakcocokan, maka tentu saja hal itu dapat dikurangi dengan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Pada makalah yang telah dipaparkan, terdapat dua jenis penyelesaian dalam pengambilan keputusan, yaitu secara individu dan kelompok. Pertanyaan saya, menurut kalian penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan dari kedua tersebut manakah yang lebih mudah dan cepat terselesaikan? Sedangkan kita ketahui bahwa kedua hal ini memiliki kendala tersendiri di mana untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan individu, kita perang dengan pikiran kita sendiri yang mana kita takut akan kegagalan yang mungkin terjadi karena takut ada kendala atau masalah yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan untuk kelompok, pastinya kita akan beradu argumen dengan satu sama lain dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan. Selain itu, berikan alasan dan contoh dari pendapat kelompok kalian. Dari pengambilan keputusan individu dan kelompok, kedua-duanya memiliki kelemahan dan kekuatan dalam proses membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan kelompok tersebut salah satunya corak proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Ciri dari proses itu ditandai dengan keterlibatan dan partisipasi orang banyak. Seringkali keputusan semacam ini dianggap ideal dan dipergunakan secara luas dalam organisasi. Apabila dilihat dari keefektifan dan efisiensi pengambilan keputusan kelompok atau individu, maka hal tersebut kepada kriteria apa yang dipakai sebagai ukuran efektif. Misalnya dalam rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan masalah, di mana melalui rapat berbagai permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan. Jadi menurut kelompok kami, kedua proses tersebut sama-sama memiliki sisi positif dan negatifnya. Dikatakan efektif apabila pemilihan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dalam materi yang telah disampaikan terdapat dua bentuk pengambilan keputusan, yaitu secara individu dan secara kelompok, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu terdapat salah satu kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok, yaitu cenderung menimbulkan masalah baru dan dibutuhkan teknik khusus untuk meningkatkan keuntungan pengambilan keputusan kelompok. Pertanyaannya, bagaimanakah agar keputusan yang telah diambil dapat meminimalisasi potensi timbulnya permasalahan baru? Adakah alternatif untuk mengantisipasi kondisi tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah sebelum mengambil keputusan, ada beberapa proses yang dapat dilalui untuk meminimalisasi potensi timbulnya permasalahan baru, yaitu menyelidiki situasi atau masalah secara detail, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tersebut, kemudian memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan, dan mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum diimplementasikan. Berikutnya ada beberapa model pengambilan keputusan dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan tersebut, seharusnya memperhatikan yang pertama,
kejelasan masalah, yang kedua orientasi tujuan, yang ketiga pengetahuan alternatif, dan yang terakhir ada hasil maksimal. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Di buku Sandbox disebutkan bahwa terdapat strategi pengambilan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Lalu bagaimana kaitan kedua strategi tersebut dengan pengambilan keputusan individu dan kelompok, serta bagaimana kaitannya dengan penanganan COVID? Jawaban dari kelompok kami yaitu ada beberapa keputusan yang dihadapi oleh pekerjaan manajerial. Keputusan tersebut diantaranya keputusan tidak terprogram dan keputusan terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang sulit karena kompleksitas dan kenyataan bahwa orang tersebut cara menghadapi keputusan tersebut. Sedangkan keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang atau rutin dan dibuat sesuai dengan prosedur tertentu. Salah satu contoh dari keputusan tidak terprogram yaitu dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah DKI Jakarta telah meliburkan sekolah dilanjutkan dengan penetapan masa tanggap darurat COVID-19 dengan menetapkan bekerja dari rumah atau work from home bagi karyawan dan memperpanjang sekolah dari rumah hingga kondisi pandemi membaik atau waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk contoh keputusan yang terprogram, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau Standard Operating Procedure yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya dalam rangka antisipasi lanjutan kepada karyawan di suatu perusahaan usai masa krisis penyebaran COVID-19 dan menjalani kehidupan new normal. Perusahaan perlu menyusun skema standar operasional prosedur baru yang harus dijalankan. SOP yang bisa dilakukan perusahaan usai pandemi COVID-19 dan masuk ke dalam tahap new normal adalah bisa mempekerjakan kembali karyawan dengan umur di bawah 45 tahun. Karena karyawan dengan umur di bawah 45 tahun tidak rentan terpapar dari corona. Secara fisik, kebanyakan mereka yang berusia di bawah 45 tahun sehat dan memiliki mobilitas tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 6 yaitu mengapa pengambilan keputusan individu dalam organisasi dilakukan untuk permasalahan yang tidak kompleks. Sedangkan jika ditinjau dari kelebihannya, pengambilan keputusan individu memiliki kelebihan yang jika diterapkan dalam permasalahan yang kompleks akan lebih mudah dan cepat dalam penyelesaiannya. Lalu apakah pengambilan keputusan kelompok lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks dibandingkan pengambilan keputusan individu? Jawaban dari kelompok kami adalah sebelumnya telah dikemukakan proses dasar pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang dalam pengambilan keputusan. Benar adanya jika keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks karena dilakukan oleh perorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan atau manajer perorangan sesuai dengan wewenangnya. Faktor pendukung dan faktor penghambat juga dapat berdasarkan individu itu sendiri. Meskipun pengambilan keputusan individu dapat dilakukan dengan cepat, namun kecepatan tersebut dapat menjadi celah kelemahan bagi kurangnya pertimbangan yang mengakibatkan keputusan menjadi tidak tepat. Keputusan kelompok memiliki kelemahan dan juga kelebihannya. Dan meskipun pengambilan keputusan kelompok biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan dibandingkan secara individu, tetapi mengikut sertakan spesialis dan ahli menguntungkan dan interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada beberapa contoh, pengambilan keputusan kelompok lebih disukai dibandingkan pengambilan keputusan secara individu. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Dalam pengambilan keputusan kelompok, terdapat kekurangan terkait waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih lama dibandingkan dengan waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan individu. Lalu, bagaimana cara terbaik dan efektif bagi pengambilan keputusan kelompok dalam memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk pengambilan keputusan, terutama seperti yang dicontohkan oleh kelompok 1 terkait penanganan COVID-19, yang mana dalam kondisi tersebut memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Jawabannya, menurut kelompok kami, salah satu kunci dalam proses pengambilan keputusan kelompok agar tidak memakan waktu yang lama yaitu dengan mengatur waktu. Mengelola waktu secara efektif dimulai dengan menetapkan batas waktu untuk setiap topik atau kegiatan dalam agenda pengambilan keputusan kelompok, misalnya rapat.
Hal tersebut sangat membantu untuk mempraktikkan kegiatan atau presentasi sebelum pertemuan, jika hal itu memungkinkan untuk menguji asumsi waktu. Dengan memastikan untuk melatih semua penyaji tentang alokasi waktu mereka dan meningkatkan perlunya untuk tetap tepat waktu, misalnya dengan memberi peringatan ketika waktu mereka habis, bersama dengan menyediakan jam yang terlihat di dalam ruangan sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama. Kunci yang kedua yaitu pemimpin yang berani mengambil resiko. Setiap organisasi atau kelompok tentu memiliki pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin memiliki pengaruh lebih besar dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin sering diistilahkan dengan orang yang mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu fungsi yang harus dilakukan pemimpin dalam upaya pencapaian tujuan adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan efektif dan terbaik. Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dalam kredibilitas yang dimilikinya. Jika pemimpin lamban dan ragu-ragu dalam bertindak, maka bawahan akan melihat bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak berani mengambil resiko. Terbiasa cepat dalam pengambilan keputusan memang bukan pekerjaan yang mudah. Butuh rasio yang jernih dan intuisi yang tajam agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan baik, dalam pengertian efektif, efisien, meminimalkan resiko, serta bermanfaat bagi kemajuan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Baik, saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu ketika individu maupun kelompok membuat keputusan, setiap orang harus lebih memahami tentang keputusan tersebut, peserta dalam proses mengetahui alternatif mana yang ditinjau dan mengapa satu alternatif dipilih dan yang lainnya ditolak. Partisipasi dalam individu atau kelompok pembuatan keputusan dapat meningkatkan penerimaan keputusan. Jika mereka menganggap partisipasi mereka sah, peserta dapat mengembangkan rasa kepemilikan atau keputusan, mengurangi penolakan saat melaksanakan keputusan. Partisipasi atas individu atau kelompok pembuat keputusan dapat meningkatkan penerimaan keputusan. Perilaku seorang atau individu akan menentukan proses pengambilan keputusan. Tingkah laku seseorang dalam pengambilan suatu keputusan sangat berpengaruh, di mana sifat manusia beraneka ragam dalam menetapkan suatu pilihan sehingga kepribadian. Ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Kelompok juga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan kelompok atau organisasi mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi dalam menyikapi masalah dari pengaruh kelompok lain. Juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kelompok tersebut. Dari kelompok kami sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.